Segala pujian, hormat dan pengagungan, sebab Engkau telah ciptakan semua yang ada, dan daripadamu lah semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Juru selamat kami Yesus Kristus Tuhan, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, mengesahkan, menghalalkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami tepiskan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semuanya terjadi hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes.
Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tak berpindah, percaya, tetap percaya padamu Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asa Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hebat dan dahsyat. Kami sangat bangga karena Engkau di dalam kami dan Engkau di dalam kami. Itu tandanya bahwa kami mengasihi Engkau. Kalau kami percaya kalau Engkau mengasihi kami, Engkau tidak menghendaki untuk kami harus binasa bersama dengan dunia ini, tapi Engkau mau supaya kami setiap hari diubahkan oleh Roh Kudus, baik roh, jiwa dan tubuh kami, sampai benar-benar Engkau mendapatkan kesempurnaan dalam hidup kami, menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua yang sudah tidak lama lagi Tuhan. Tuhan, itu pasti akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Bapa, hamba yang terbatas, hamba membutuhkan Engkau yang tidak terbatas untuk pimpin dan untuk berbicara lewat mulut hamba-Mu saat ini.
Dan biarlah Engkau datang dengan nasihat bagi kami, datang dengan teguran bagi kami, datang dengan mengajarkan kami, datang dengan menuntun kami untuk kami hidup dalam segala kebenaran. Bukan kebenaran kami yang kami bangun, tapi kebenaran Tuhan yang kami bangun dan kami jalan dan kami lakukan. Itu semua adalah kebenaran Tuhan. Bapak, terima kasih, kami tidak izinkan iblis setan coba-coba mencuri Tuhan Yesus ketenangan dan pikiran kami untuk kami tidak fokus kepada mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami menerima sesuatu yang mulia, yang hebat dan dahsyat, yaitu firman Tuhan untuk datang menyatu di dalam kehidupan kami, mengukirkan itu di roh hati kami, dan mampukan kami untuk kami melakukan di sepanjang kami yang Kau berikan kesempatan hidup. Bapak, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Sekali dahsyat. lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya berbicara, tadi pagi saya berbicara tentang kasihnya kekal. Coba bilang kiri kanan, kasihnya kekal. Kasihnya kekal. Haleluya. Dan saya percaya kasihnya itu saudara juga bisa mengalami dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, jadi maukah saya dan saudara-saudari mengalami kasihnya yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga? Saya percaya saudara pasti bilang amin. Amin. Nah, bagaimana supaya bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Bagaimana bukti kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, tolong dibacakan bagi kita. Ibrani 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi Yesus Kristus punya kasih itu sampai selama-lamanya. Sampai kita berhadapan muka dengan Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Yang berubah kasih kita itu terhadap Dia. Yang sering kali berubah, yang sering kali itu itu saya dan saudara punya kasih kepada Dia. Tapi Dia punya kasih kepada saya dan saudara tidak pernah berubah. Dan kita katakan bahwa seperti tinggi langit, kasihnya seperti dalam lautan, seperti lebarnya lautan. Itu kasih Tuhan. Ayub 11 ayat 8 dan 9, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Saudara, itu kasih Tuhan. Besoknya ada pujian itu kan? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Amin. Kasih Tuhan, saudara. Waktu saya bicara ini saya merinding. Karena kasih Tuhan saya masih bisa berdiri di sini. Anugerah Tuhan saya masih bisa berdiri di sini. Di usia yang ke-69 tahun. Tinggal 1 tahun lagi saya masuk kepada usia yang ke-70 tahun itu. Firman Tuhan berkata kalau kita, Tuhan berikan kita usia berapa? 70 tahun, kalau kuat ya 80 tahun. Tapi orang banyak, teman-teman saya banyak heran bahwa saya punya usia sudah begitu. Tapi saya tetap masih semangat, masih kuat, dan masih berapi-api untuk melayani Tuhan. Saudara, kemarin saya bikin bersih-bersih di situ, lalu buang-buang rumput di situ. Terus tiba-tiba satu bapak datang. Dia mulai tanyakan saya, Pak, diampun, kerja di mana? Dan saya bicara. Ternyata saudara, dia punya kerinduan untuk mau hidup dalam kebenaran. Saya katakan kepada dia, bukan semua orang Kristen ini lalu jadi orang Kristen, jadi orang bergereja, beragama lalu itu selamat. Saudara, itu tidak ada jaminan. Sekalipun ada jaminan, murid-murid tidak pernah tanyakan daripada Yesus dalam perjalanan. Karena Yesus berbicara tentang masuk surga. Dan pada akhirnya saudara, mereka bertanya, ada yang bertanya,
Guru, kalau sedikit saja kaya masuk dalam kerajaan surga. Yesus bilang apa? Berjuanglah kamu. Masuk surga itu berjuang, saudara, bukan santai. Bukan masa bodoh, bukan saudara yang kekasih. Apa sudah kita santai-santai masa bodoh saja lalu kita masuk surga, saudara. Kalau sudah jadi orang Kristen, saudara. Tidak, saudara. Itu masuk surga itu harus ada perjuangan. Bilang kiri kanan, perjuangan. Dan perjuangan ini, saudara, tidak pernah berhenti sampai saudara tutup mata. Dan sampai saudara tutup mata, saudara dinyatakan saudara menang. Tidak pernah berhenti, saudara. Ini peperangan hari ini suatu ucapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Berjuanglah kamu untuk masuk melalui pintu yang sesak dan sempit itu. Karena lebarlah jalan, banyak orang akan menuju kepada kebinasan. Sedangkan pintu yang sempit itu orang sudah berusaha tapi sedikit saja masuk. Pertanyaannya, saudara dan saya yang termasuk kata Anda, mau masuk atau enggak? Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Sebab saudara harus betul-betul dikikis. Saudara betul-betul harus dimurnikan. Saudara harus bersih-bersih. Saudara betul-betul saudara yang kakak saudara ditampi. Yang belum sabar, Tuhan akan puaskan sesuatu. Terus buat saudara sampai betul-betul saudara mengerti bahwa harus sabar. Yang masih bicara putar balik, Tuhan akan puaskan sesuatu sehingga pada hari satu saat engkau dapati bahwa memang putar balik ini dosa. Dan engkau harus berhenti. Saudara, kita tahu bahwa salib itu, saudara, salib ini kan lambang apa? Kasih, lambang pengorbanan, lambang kasih tertinggi. Yesus Kristus, Putra Allah, Dia adalah Allah itu. Namun Dia mengosongkan diri. Dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan lebih hina dari manusia. Sebab saya percaya Dia lebih hina dari manusia. Karena apa? Manusia begitu hina, tapi itu belum pernah orang menjadi pula. Tapi Yesus lebih daripada orang yang terhina. Dia diludahi mukanya, Dia ditampar. Nanti kalau sementara saya bicara ini, kalau bisa itu bagaimana film itu, supaya betul-betul kita semua melihat hal itu, saudara. Itu salib, saudara. Dan salib itu sebenarnya Tuhan bisa tolak. Tuhan bisa tolak. Yesus bisa tolak. Papa, angkat saya mau menerima hal ini. Kalau Dia menolak itu, saya dan saudara tidak bisa mendapat kasih karunia keselamatan itu. Tapi Dia setia terhadap perintah Bapa. Dia minta daripada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Dan Dia punya pergumulan lebih dari saya dan saudara. Dia bergumul untuk mau mengambil keputusan untuk mau menanggung semua beban hukuman, bahkan kutuk bagi dirinya itu, saudara. Dari dosa saya dan saudara umat manusia, Dia tanggung dalam dirinya. Itu bergumul sampai Alkitab mencatat bahwa Dia bergumul sampai tetesan-tetesan air, tetesan keringat itu berubah menjadi darah. Menjadi darah. Dan ini, saudara, yang kekasih ini merupakan pola contoh teladan bagi kita. Gereja Tuhan atau mempelai Tuhan di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita menjadi mempelai 10 mempelai, tapi kita tidak tergolong dalam 5 yang bijaksana dan pintar. Tapi kita tergolong dalam, saudara, 5 gadis yang bodoh. Jangan sampai kita tergolong ke situ, saudara. Itu sangat sedih. Karena saya mau bilang bagi saudara-saudara, saudara jangan bangga bahwa saudara lain dari kekristenan. Dan kalau tanya saudara kenal Kristus, saya kenal Kristus. Tapi coba tanya Kristus. Kristus, Tuhan Yesus, kau kenal orang ini atau enggak? Pasti bilang aku tidak kenal. Dia memang kenal, saudara, tapi kenal secara. Dia kenal semua manusia, saudara. Kan kadang-kadang kita bilang kita tidak percaya pada Yesus, tapi Yesus sendiri tidak percaya kepada orang yang percaya Dia. Betul? Betul kan? Kadang-kadang mereka percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena Dia tahu
Mereka punya percaya cuma di mulut. Tapi Yesus punya kepercayaan dan kasih itu bukan sekedar di mulut, tapi itu tindakan nyata. Dan kasih yang dia simpulkan dalam 10 hukum itu, saudara, itu dalam 2 hukum yang dia sudah simpulkan, yaitulah kasih Tuhan Allahmu. Yang panjang ini, saudara, vertikal ini, yang menuju ke atas. Lalu yang horizontal ini manusia dengan manusia. Tapi kadang kita lupa, kita mengasihi teman kita mengasihi saudara kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita mengasihi anak-anak kita, dan lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Itu berkenan atau enggak? Halo? Berkenan atau enggak? Kita lebih mengasihi usaha kita lebih mengasihi harta kita. Jangan sampai harta kita. Lalu jaga harta kita, usaha kita. Kita jaga kita punya kedudukan, kita jaga kita punya semua. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak berkenan. Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang. Jika kau mengasihi istrimu lebih daripada aku, kamu tidak layak. Kenapa? Mengasihi suami lebih daripada aku, kamu tidak layak. Mengasihi anak-anakmu lebih daripada aku, kamu tidak layak. Jadi kasih yang terutama itu kepada Tuhan dan dampaknya kepada manusia. Dampaknya kepada manusia, saudara. Itu pasti terjadi. Itu sebabnya, saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang bagi kita di tema khotbah saat ini, kasihnya kekal, saudara. Dan saya sudah tanyakan bagi saudara, bahwa maukah saudara dan saudari mengalami kasihnya yang tidak, kasihnya yang kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus nanti di sorga? Karena kita belum ada di sorga. Amin. Kita masih sementara berjuang untuk pada akhirnya. Kalau Tuhan panggil kita punya sikap keluar. Kita pada saat itu, saudara, itu sukacita besar karena malaikat akan menjemput kita. Haleluya. Bukan malaikat yang seram. Kalau malaikat yang seram pada saudara tambah di mana? Neraka, saudara. Haleluya. Dan betul-betul malaikat yang luar biasa yang datang dan menjemput engkau dan melihat semua keindahan yang Tuhan telah siapkan, saudara. Nah, kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi saudara, untuk kita bisa punya kasih dalam Kristus itu, kita harus semua perintah Tuhan itu harus apa? Kita turuti, jangan bantah. Sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, turuti apa? Segala perintahku. Kadang perintah manusia saudara lebih takut dan saudara lebih ikuti daripada saudara takut dan saudara punya kasih kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan terlalu saya lihat sebagai hamba Tuhan sudah puluhan tahun saya melayani, banyak orang menganggap remeh itu perintah Tuhan. Lalu mereka berpegang kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan sampai saat ini kita liber masih kental, dan ini merupakan pergumulan gereja Tuhan untuk terus kita hancurkan kepercayaan ini, saudara. Kepercayaan ini kita betul-betul berdoa dan terus berdoa. Kita harus berdiri bagi pulau ini, bagi kabupaten ini. Kita harus berdiri bagi pemerintahan yang sementara memimpin. Kita harus berdiri untuk mereka, bagi TNI Polri kita harus berdiri bagi mereka supaya mereka betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak neko-neko dalam setiap pekerjaan mereka. Haleluya. Jangan sampai saudara sesuatu lalu bagaimana? Kalau ada yang mau, biar kita kasih naik nota ini. Karena nanti ini perusahaan yang bayar, nanti kasih naik nota ini. Jadi dari 1.400.000 sekian, kasih 2 juta sekian, ada yang untung sekian rupiah. Kalau saya percaya kalau sembarangan Tuhan saudara pasti tolak. Nilai itu saja yang harus saya serahkan untuk dibayar, saudara. Haleluya. Jadi saudara, jikalau kamu menuruti perkataanku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa. Saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam kasih Bapa, karena kita melakukan apa yang
Saudara, Tuhan Yesus waktu datang jadi anak, dia patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada Bapa, apa yang Bapa bilang itu yang dia lakukan. Dia tidak lakukan baru setelah sukakal baru ditanyakan Bapaknya, tapi tidak. Dia segala sesuatu dia selalu pertanyakan Bapa. Bapa yang berbicara kepada dia baru dia berbicara. Dan itu luar biasa, saudara. Untuk meyakinkan itu bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, mana dong percaya, saudara. Malah dong mau lempar batu, ambil batu mau lempar Yesus. Tapi Yesus menghindar. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang tahu kitab Taurat ini. Mereka menghafal dan mereka mengerti, mereka belajar, bahkan mereka mengajarkan orang lain. Nah kita lihat sekarang ini, saudara, banyak orang yang belajar firman Tuhan. Tapi kadang-kadang, saudara, melenceng daripada apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus bilang kalau ada yang lain datang memberitakan Injil yang telah kamu dengar, terkutuklah dia, walaupun malaikat sekalipun. Terkutuklah dia, saudara. Nah kita lihat, saudara, jadi yang paling penting, saudara, punya kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, berarti kamu akan tinggal di dalam kasihku. Berarti kalau orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, mereka tidak ada dalam kasih Tuhan. Nah, bagaimana kalau dia tinggal kasih Tuhan, dia bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan? Tidak, saudara. Nah, kita lihat, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3. Tolong dibacakan. Firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan waktu dia bicara demikian, dia masih ada di mana? Di bumi. Tapi dia bilang dia akan pergi kepada Bapa. Dan dia menyediakan tempat bagi kamu di sana. Dan terus ayat yang ke-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaannya bagi saudara, dia sudah kembali kepada Bapa atau belum? Dia sudah kembali kepada Bapa atau belum? Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya atau belum? Siapkan tempat bagi saudara dan saya. Sudah atau belum? Cuma tinggal tunggu dia datang. Tapi tinggal dia tunggu dia datang. Ini percaya bahwa dia akan datang? Orang mau ramal besok dia datang, terserah. Yang penting saya dan saudara amenkan bahwa dia pasti datang. Kapan pun dia bisa datang. Dia datang, dia tidak minta pertimbangan Presiden Prabowo. Dia datang, dia tidak minta pertanyaan, minta pertimbangan daripada semua raja-raja di bumi ini. Tidak perlu, saudara. Dia datang dengan kekuasaannya sebagai raja, dia segala raja. Semua raja dunia akan sujud menyembah dia. Haleluya. Yang tadinya dia dihina, yang tadinya dia benar-benar direndahkan, sampai betul-betul direndahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu saya dan saudara harus. Jadi mari saudara kita lihat dalam kitab Malyaki pasal yang ke-1 ayat yang kedua bagian A saja. Kita lihat, saudara. Firman Tuhan. Ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, ya. Di perikop dia situ, itu apa? Tuhan mengasihi Israel, saudara. Israel ini umat pilihan Allah. Dan umat pilihan Allah bukan cuma pilih begitu saja, tapi itu telah merupakan satu apa, saudara? Perjanjian antara Allah dan umat pilihan ini. Sehingga perjanjian ini tidak mungkin dibatalkan. Kalau Yesus yang batalkan, tapi kalau manusia tidak bisa dibatalkan. Saudara, dan Malyaki ini, saudara, ditulis itu, saudara. Itu setelah ditulis Malyaki itu kegelapan. Tidak ada suara. Sampai kepada zaman perjanjian baru itu berapa ratus tahun, saudara? 400 tahun. Tidak ada suara Tuhan. 400 tahun, saudara. Kata orang baru 1 minggu saja, saudara. Haleluya. Baru 1 bulan saja sudah bisa lupa. Sudah tidak
Rasanya bahwa ada kekeringan sekali, saudara. Tapi ini yang 400 tahun, sunyi senyap, tidak ada suara Tuhan. 400 tahun. Saudara, dari mulai nubuatan nubuatan Nabi Mika ini, Malyaki ini, saudara, sampai kepada Yohanes. Dan Yohanes lah yang tampil sebagai utusan dari dia, sebagai apa? Elia, yang dia datang untuk bertobatlah, luruskanlah jalan bagi dia yang akan datang. Itu 400 tahun dia punya jalan. Saudara, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat dan kita tahu, saudara, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Mereka bertanya kepada Tuhan, dengan cara bagaimanakah Tuhan engkau mengasihi kami? Karena 400 tahun ini kami tidak pernah mendengarkan engkau berbicara. Karena sekian kami tidak pernah mendengarkan. Kenapa sampai Tuhan tidak bicara? Karena mereka hidup dalam dosa, dalam berbagai-bagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, sehingga mereka meragukan tentang kasih Tuhan. Seringkali itu suara hati setiap manusia yang ada di bawah langit ini. Setiap kali, saudara, saya percaya apa yang dipertanyakan kepada umat Israel, kepada Tuhan Yesus, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, seringkali ini suara hati setiap manusia yang ada. Begitu, saudara. Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, mengapa hidupku sangat berat dan sulit aku jalani setiap hari? Tuhan, kalau engkau punya kepedulian kepadaku, kenapa saya punya penyakit tidak pernah kunjung sembuh? Betul? Kan kita punya pertanyaan itu selalu ada. Tetapi saudara, saya percaya kalau Tuhan mau mengizinkan saudara sembuh, saudara tetap mengucap syukur. Karena apa? Siapa? Paulus, utusan iblis yang datang kepada dia, dan dia mengalami penderitaan dalam sakit dalam tubuhnya. Tapi dia sudah berusaha minta 3 kali dari Tuhan untuk kalau bisa utusan Tuhan itu Tuhan angkat. Tapi Tuhan bilang apa? Sudah cukup kasih karunia aku kepada. Itu sebabnya seringkali kalau penyakit saudara tidak sembuh, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, tapi dia inginkan supaya saudara tetap andalkan dia dalam keadaan yang sakit. Tetap andalkan dia. Haleluya. Tapi kalau saudara sudah sembuh, harus jaga. Jaga saudaraku yang kasih. Haleluya. Nah, bangsa pilihan Tuhan pernah ada di titik ini. Mereka di titik ini. Karena waktu mereka di Mesir, di tanah perbudakan, mereka makan daging tampu, mereka makan roti dengan bebas, mereka makan bawang merah, bahkan semua yang mereka butuhkan itu ada. Walaupun mereka biar saja ditindas, biar saja mereka hidup dalam dosa. Nah, pada akhirnya saudaraku yang kekasih, inilah keluhan mereka. Keluaran 16 ayat 8 dan Bilangan 11 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, Keluaran 16 ayat 8, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang perintahkan Musa untuk bawa mereka keluar. Lalu bawa mereka keluar perbudakan ini bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang satu kali bicara langsung Firaun kasih bebas mereka. Saudara, sampai berapa tulang? 10 tulang dulu, baru mereka keluar. Untuk cuma apa? Mereka keluar untuk apa? Untuk santai, untuk piknik, untuk refreshing, ke pantai sembunyi, refreshing ke pantai Kelioban. Nah, saudara, tidak refreshing, saudara. Tapi mereka dibebaskan dari Israel, dikeluarkan dari Israel untuk apa? Beribadah. Dikeluarkan dari Mesir untuk apa? Beribadah.
Dan ibadah itu saudara, itu yang saudara anggap main-main, ibadah saudara. Sekali lagi bilang kiri kanan, ibadah itu sangat penting. Kalau tidak penting saudara, Tuhan tidak buat mujizat di Mesir sampai 10 mujizat baru mereka keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya katakan ibadah itu sangat penting. Karena dalam ibadah itu ada nasihat di sana, ada pujian bagi Tuhan, ada pengagungan bagi Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita, terus mengubah hidup kita. Ibadah itu sangat penting. Kalau saudara lalai untuk pekerjaan saudara, itu masih lebih baik daripada saudara lalai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Berkat semua dalam tangan Tuhan. Saudara, semua yang saudara miliki itu ada dalam tangan Tuhan. Dan jika kau mengasihi Dia, harus utamakan Dia lebih daripada segalanya. Tidak bisa main-main, saudara. Haleluya. Mereka lupa, saudara. Umat Israel lupa kasih Tuhan bukan diukur dari keadaan. Kasih Tuhan bukan diukur dari keadaan. Haleluya. Tetapi dari kesetiaan. Jadi kasih Tuhan itu tidak terukur dari mereka punya keadaan. Tapi kasih Tuhan itu dari apa? Ketaatan mereka. Ketaatan Tuhan itu bagi mereka. Kasih Tuhan tidak terlihat dari kemudahan. Jadi kasih Tuhan itu tidak terlihat dari kemudahan. Engkau tidak datang ibadah, tapi engkau terus diberkati saudara. Kan begitu biasanya kan? Tidak datang di ibadah, tapi ada sehat-sehat saja. Itu seakan-akan bahwa ibadah itu saudara bagi tidak perlu ibadah. Karena saya ibadah juga tetap sehat. Saya ibadah juga tetap diberkati. Saudara kalau punya pola pikir begitu, saudara bertobat. Karena saudara sementara ada di jalan orang fasik yang menuju jalan itu licin sekali. Sedikit saja saudara harus. Tapi kalau saudara berpikir orang benar, saudara kau yang dikasih saudara, itu betul-betul saudara. Kau harus pahami ini saudara. Kasih Tuhan tidak terukur dari keadaan, tetapi dari kasih Tuhan terukur dari apa? Daripada ketaatan, saudara. Ketaatan kita setiap hari itu konkret atau perbuatan kita yang nyata setiap hari itu harus buktikan saudara. Nah kita lihat saudara ada 4 hal penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan ini saudara ada hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama saudara, dalam Mazmur 23 ayat 4 sampai ayat 6. Firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, bentar situ. Saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Saudara, biar jalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman ini saudara itu sesuatu yang sudah saudara tidak di antara mati dan hidup. Dan mati lebih besar saudara. Lebih celaka lebih besar. Di lembah kekelaman itu kelam saudara itu sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia berjalan saudara. Dia berjalan bersama dengan engkau. Karena dia Allah yang setia, yang tidak mungkin bisa berubah kesetiaannya. Karena dia Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan. Tetapi dia menyertai kita yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak perintahnya. Amin. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, jangan saudara menuntut terlalu untuk dia menyertai kita. Saudara, ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, udaraku penuh melimpah. Saudara, bayangkan. Dia hidangkan kita punya makan, kita punya kebutuhan makan minum itu di hadapan lawan kita yang ada sesuka dengan kita. Amin. Dia siapkan itu sudah kebutuhan kita di hadapan lawan kita. Berarti lawan kita yang kaya tapi tidak takut akan Tuhan akan ambil mereka punya kekayaan. Tuhan akan ambil dan serahkan untuk kita kelola. Haleluya, itu luar biasa. Dan saudara,
Kita harus benar-benar mengerti hal ini. Kalau ayat yang selanjutnya, saudara, ayat yang selanjutnya 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ini hal-hal yang luar biasa pasti akan terjadi bagi saya dan saudara. Jikalau saudara kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, apapun terjadi, dalam lembah kelaman sekalipun, dalam bahaya maut sekalipun, saudara tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kalau Tuhan berserta dengan kita, saya percaya saudara, kita tidak perlu takut. Ayat yang kebajikan dan kemurahan belaka akan apa mengikuti aku. Jadi kemurahan belaka sesuatu yang kemurahan. Kita mendapat belas kasihan, mendapat persetujuan Tuhan, mendapat pengakuan Tuhan, itu menyertai kehidupan kita, saudara. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya masuk surga untuk kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bukan masuk surga, balik saya betul tenang di surga, betul keluar masuk neraka. Saudara, itu kalau orang yang sanggup begitu, dia senang di surga karena mau pindah neraka seperti yang tadi ada satu orang ini lalu cium kaki di muka sana. Ada beres, ada sup begitu, baru sup. Otak beres lain. Biasa kalau orang begitu, saudara, itu mesti apa? Thinking dengan kaki atau dengan tangan. Ini bapak Urbanus itu namanya haleluya. Mudahkan yang sumago supaya 4 orang membuat takarongan sepengang begini. Pakai pakaian yang sesopan. Bapak pergi itulah dia pergi. Atau kan yang bapak Urbanus saja pas sekali. Haleluya. Jadi saudara, ini kita sementara menghadapi orang-orang semacam ini di sekitar kita, dan orang-orang fasik ini selalu membuat orang benar itu gelisah, membuat orang benar, saudara yang kasih hatinya sedih, mengeluh setiap saat. Tetapi saudara, kita tetap belajar, tetap melepaskan pengampunan dan terus berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka akan melihat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Mereka melihat kasih Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang tidak berubah itu. Haleluya. Jadi jangan kita kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Semua tahu firman ini dan harus praktek itu. Amin. Ya biar orang molok-molok, orang cerita, dapat dia tegur dia dengan manis saja. Haleluya. Tegur dia. Saya melayani satu bapak saudara, dan saya melayani dia. Saudara, dia punya kebenaran diri sendiri saja dan dia tidak pernah merasa dia salah. Sampai suatu ketika saya agak marah kepada dia. Kita bilang sama kau, sehingga kau bikin diri benar. Kalau saya mau bikin, minta maaf kepada saudara. Karena kita apapun terjadi, kita pengen dia punya kartu saudara, yoke. Tapi kalau kita buka ini habis dia. Kita bilang kira-kira kalau bapak buka guna apa? Bapak sementara ada sakit hati kepada dia, tapi dia tetap hidup, diberkati, usahanya diberkati. Kalau bapak dalam keadaan yang sementara kontrak belum bayar ini, barang yang dalam toko semua habis. Jangan terlalu membenarkan diri. Koko siapa? Nah, koko mau bikin diri lebih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sampai merendahkan diri, datang dan perlu. Datang dan sampai mereka tampar dia. Dia itu raja. Dia itu Tuhan. Dia itu raja. Dia yang disembah di surga. Tapi dia mengosongkan diri, datang mengambil rupa seorang manusia, bahkan dia dihina. Sampai dia diludahi muka petanya. Kok setengah orang ludah? Walaupun waktu itu datang minta hutang, kok ada bilang, memang ada orang datang minta hutang lagi. Sembuhnya tapi itu tampilin kok langsung. Kan kok yang hutang. Jadi mesti koko. Ini benar saya minta antara cici saya, cici masuk. Tapi dia karena dia sudah besar pada cici. Jangan jauh-jauh sekolah kita tempat beta. Beta bilang waktu itu dia coba-coba saya kata koko pikiran kalau dia kaki. Tapi koko kan gengsi tinggi. Koko kalau pergi kalau dia kaki dia maafkan, saya maafkan. Yang penting koko sudah melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan
Dan bayangkan saudara, mereka punya anak saudara, sampai saya tahu masak nasi. Ini hal yang sepatu saudara. Jadi saya mau bilang bagi saudara yang punya anak, belajar mereka untuk harus kerja. Jangan tinggal di kamar terus kalau pegang HP lalu terus dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam pegang HP terus. Ajak mereka untuk kerja, harus kerja. Apa yang dikerjakan oleh orang tua, ajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa tahu kerja. Karena satu ketika anak-anak tidak selalu bersama dengan orang tua, harus mandiri dan harus punya rumah tangga sendiri. Bayangkan sudah punya rumah tangga, bisa telepon mama datang dulu kalau nggak ada nasi, belum masak nasi. Ini kan aneh. Beta bilang salah, aku dan Cici pun salah. Didik anak-anak. Kalau sayang mereka membuat ke akhirnya apa yang terjadi? Anak melawan. Dia yang pasang nasi, yang bikin semua itu. Tapi yang satu lah sebelum lah dia tanya, kenapa kamu pun nasi? Kan siapa yang beri pulsa? Kan Dome yang beri pulsa, ya ditanya. Langsung dia tanya, oh enggak, selama ini yang kita beli pulsa kamu pakai AC sama-sama, ketemu pakai AC sama-sama, kenapa? Langsung dia tampar. Waktu dia tampar perempuan, dia punya anak ini. Dia telepon dia punya laki datang mau pukul ini bapak. Dan saya bilang mulai dari sekarang, pola hidup harus berubah. Koko harus betul-betul. Tuhan mau rendahkan Koko supaya Koko sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cuma doa-doa Pak, tapi Tuhan saya jawab. Ya. Karena mata tertutup. Kasih Tuhan kan tidak berubah. Yang berubah kan kita yang berubah. Haleluya. Dan yang kedua saudaraku yang dikasih. Haleluya. Saat kita mengalami beban hidup yang berat, sehingga kita tidak mampu menghadapinya, Tuhan selalu datang. Tuhan selalu datang untuk menawarkan tawarannya bagi saya dan saudara. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, semua orang yang letih lesu, beban berat terlalu letih lesu ini karena apa? Beban terlalu berat. Saya bisa pikul setiap hari. Jadi lesu saya berdaya-daya. Tunggal, tunggu saya mati sudah. Nah, Tuhan bilang datang kepadaku. Terus, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. ya, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. saudara sekali lagi, saudara yang kasih saudara mau mendapat ketenangan, saudara, jadikan dirimu adalah hamba. Hamba itu saudara, itu budak. Betul? Hamba itu budak. Tapi untuk memperhaluskan saudara, di saat ini bilang hamba. Tapi sebenarnya budak. Budak itu dia tidak punya hak untuk mengatur dirinya. Dia budak itu telah dibeli, haknya telah diambil. Tuhan yang mengatur dia. Tuhan bilang, kau potong telinga, dia potong telinga. Dia tidak berhak atas dirinya. Itu budak, saudara. Itu sebabnya kalau budak punya urusan, dia mau dibebaskan. Jadi budak, saudara. Itu tanyakan dia, engkau mau bebas keluar dari Tuhan atau tidak? Kalau umpama dia tidak mau keluar, dia tetap mengasihi dia punya tuannya, saudara. Itu dia bikin pintu gerbang kota, lalu semua orang tua di sana, lalu mereka tusuk telinganya. Lalu pakai anting-anting. Saudara kalau lihat anting-anting yang laki-laki pakai, saudara banyak lihat laki-laki yang pakai anting-anting. Mereka tidak akan terlepas dari hidupnya, hidup perbudakan. Itu tandanya bahwa dia tetap mengabdi kepada tuannya. Itu telinganya dilubangi, pakai anting-anting. Tapi orang sekarang kan keren ya pakai anting-anting. Sebelah warna lain, sebelah warna lain. Baru rambut berdiri begini, baru kasih merah di sebelah, putih di sebelah, coklat di sebelah, baru wajah. Wow, kau merasa. Dan mereka suka menarik orang perhatian. Wow, luar biasa. Haleluya. Panas bikin dompet tebal, dompetnya kita lihat di belakang tebal. Panas coba buka dompet, jangan ada apa-apa, itu kertas saya dalam itu.
Karena orang macam ini mau kasih tahu kerja juga tuh pikir lagi. Haleluya. Selanjutnya, tolong. Sebab kuk yang kupasang itu enak Sebab kuk yang Tuhan pasang bagi kita itu enak. dan bebanku pun ringan. Dan beban yang Tuhan kasih bagi kita itu ringan. Terus 30. Oh ya, sudah selesai. Saya salah. Haleluya. Pikul ayat yang kedua bisa bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, 30. Sebab kuk yang kupasang, beban yang Tuhan kasih bagi kita, dan tidak seperti dunia untuk memberikan beban kepada kita. Kita seperti dengan pemimpin, kita kasih beban untuk kita, harus saya tidak mau tahu, harus selesai. Betul? Sampai kadang-kadang kita mesti nunggu. Saya tidak mau tahu, harus selesai. Kalau dia mau ini berarti saudara pecat saja. Kalau apalagi sudah pecat, saudara. Istri panggil makan, mari dulu Pak, makan dulu. So, stop, dia mau makan terus, kalau makan saya di kantor. Karena beta mesti kerjaan selesai. Kalau saya jangan pecat, saudara. Gaji potong saja itu keringatnya, saudara. Haleluya. Itu beban, saudara. Tapi Tuhan kasih beban bagi saya dan saudara itu, saudara, ringan. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan, saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini setiap hari, jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kita akan jatuh, pasti kita tidak akan berhasil, pasti kita ini. Tapi kalau bisa, setiap hari saudara minta petunjuk dari Tuhan untuk Tuhan yang buka jalan bagi saya dan saudara. Hari ini saya mau kerja ini, saya serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengerjakan bersama dengan saya. Siapa semua yang Tuhan tunjukkan jalan bagi saya dan saudara jalani jalan itu pasti berhasil. Amin. Tapi kalau saudara berjalan dengan kekuatan saudara sendiri, biasanya sampai di depan, aduh, menyesal sekali ya. Kita sudah lakukan hal ini baru terjadi penyesalan. Biasa begitu kan? Sudah dapat jalan buntut, sekarang ada jalan keluar lagi baru. Aduh. Haleluya. Tapi kalau Tuhan yang suruh berjalan, engkau berjalan. Ada tantangan, tapi pasti dia tetap buka jalan. Orang menutup jalan yang lain, dia tetap buka jalan yang. Orang menutup jalan saudara, tapi dia buka jalan yang lain. Dan jalan yang dia buka selalu jalan yang bahagia, jalan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi itulah saudaraku yang kekasih yang ketiga, saudaraku. Saat kita menangis karena kesakitan, saat kita menangis karena kesakitan, saya bertanya bagi saya dan saudara, saudara waktu menangis, ya saudara waktu sakit ada yang tertawa atau enggak? Yang sakit. Siapa di sini yang dia sakit dia tertawa? Hihihi, betul sakit, betul senang sekali, betul sakit. Dan saudara, sampai kadang-kadang menangis sama dua bapak. Sakit sekali. Sabar saja nyong. Bapak saya merasa ini sakit sekali ini. Kan begitu. Suami istri coba lihat kiri kanan. Biasanya kalau yang sakit itu dia bilang, mama beta sakit tapi tenang saja. Beta percaya kalau sakit yang tidak bisa saudara tangani pasti bilang, mama tolong dulu paling sakit sekali. Haleluya. Saudara, pada saat itulah dia datang untuk menolong saudara. Dia berikan kelegaan bagi saudara, bahkan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Amin. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh, saudara. Saudara, saya mau sampaikan bagi saudara, kalau
sakit penyakit yang Tuhan luaskan, yang saudara tidak inginkan tapi Tuhan luaskan terjadi, itu membentuk kehidupan saudara supaya saudara punya iman makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tapi jangan sakit karena saudara tidak tahan saudara keinginan. Saudara tidak tahan keinginan saudara. Ini sudah makan kangkung ini, kangkung cair atau makan daun kasbi apapun ya, sudah makanan ini bukan biaya sana itu saudara. Itu kan dia punya daun kasbi itu kan dia tapi hijau tuh, warna saudara. Setelah itu pesan tapi labrak saja. Ini karena saya kuasai apa? Keinginan. Kalau dia labrak saja, hanya kakak dia tuh habis makan sudah. Begini untuk kamu saudara. Mari saya anjurkan bagi kita semua, kita masing-masing jadi dokter bagi diri kita sendiri. Kita tahu bahasa tubuh kita, apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, apa yang kita tidak bisa minum. Pasti saudara tetap sehat, saudara. Dan kalau bisa makan ini, saudara selalu dokter-dokter anjurkan, ada dokter di sini, saudara makan sebelum lapar, kenyang, stop sebelum kenyang. Tapi kadang-kadang sudah kasih dia sampai lapar sampai mati sudah lalu hantam tingguin hantam sampai sudah lebih porsi. Habis makan sendiri, duh, makan kalau banyak lain apa saya ini kan menyiksa diri sendiri. Kalau dengan demikian bertobat, saya juga bertobat. Dari cara ini saudara, bertobat saudara. Haleluya. Bertobat. Kalau saya bertobat saudara, asam lambung naik lalu lainnya. Dunia tak putar sama yang bikin saudara. Tapi kalau saya jaga makan, saya mengalami tak putar itu. Lalu pekerjaan terhambat. Haleluya. Nah kita lihat saudara, masalahnya bukan Tuhan berhenti mengasihi kita, tetapi kadang kita tidak menjaga hati kita sampai hati kita itu telah disakiti sampai pada akhirnya kita tertutup mata kita untuk kita tidak melihat kasih Tuhan saudara. Haleluya. Kadang saudara itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai kita sehingga sulit untuk melihat kasihnya. Yang kasihnya yang terpaku di kayu salib dengan apa? Tubuh yang berdarah hancur babak belur. Itu yang Tuhan lakukan, saudara. Tubuh yang hancur berumur darah, saudara. Kasihnya bukan kata-kata, tetapi apa? Pengorbanan dan anugerah. Itu kasih. Jadi kasih ini bukan sekedar ucapan, itu mengasihi dia. Tapi harus berkorban bagi apa yang kau katakan, saya mengasihi engkau. Harus berkorban. Tidak bisa berkorban. Dan kalau engkau bisa berkorban, itu anugerah. Jadi sekali lagi saudaraku, yang kasihnya bukan sekedar kata-kata, tapi darah, pengorbanan dan anugerah yang saudara dapatkan. Saat ini, kalau kita sedang dalam kegelapan, kita dalam keadaan yang sudah sulit, tidak ada jalan keluar, saudara yang kasih. Jangan saudara bertanya, masihkah Tuhan mengasihi saya? Tetapi saudara katakan kepada Tuhan, bukakan mata saya, supaya saya melihat kasih-Mu yang Kau kerjakan secara sempurna di kayu salib bagi saya. Itu yang perlu saudara tanyakan, saudara. Jadi sekali lagi saudara jangan bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi aku, mengasihi saya, mengasihi keluargaku? Tetapi katakan, Tuhan, bukakanlah mataku supaya aku melihat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Buka mata kita untuk melihat kasih yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya itu luar biasa. Kasih Tuhan itu setia, kekal, dan tidak pernah berubah. Tidak pernah gagal. Tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Saudara bisa bilang amin? Ya amin untuk firman Tuhan. Mari para pelayan Tuhan. Yang di depan kita telah tersedia juga roti dan anggur. Sebelum kita makan, hamba berdoa kuduskan semua roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan hamba Tuhan yang ditunjuk maju untuk melayani, diminta maju ke depan.
kasih. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Lewati semua hidup sebagai hamba, Dia setia hingga akhirnya. Dia minum ketiaknya yang memiliki sorry. Dia memiliki kain yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memiliki sorry. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Lewati semua hidup sebagai hamba, Dia setia hingga akhirnya. Dia menjaga Dengan tutup mata jasmani, saudara-saudara lihat di salib. Yesus tergantung di salib, tubuhnya tidak mulus, betul-betul hancur. Dan tubuh yang hancur ada di tanganmu saat ini. Angkat melebihi kepalamu, tanda engkau menghormati pengorbanan Kristus yang mulia, yang penuh dengan kasih itu bagi saudara dan saya. Kita akan makannya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagikan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Percayakah saudara, di tangan saudara adalah tubuh Kristus.
Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Di tangan saudara adalah cawan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita masing-masing tundukkan kepala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh
percaya Tuhan, kami sudah mengalami mujizat dalam Tuhan. Kesembuhan telah terjadi, pemulihan telah terjadi, kelepasan telah terjadi. Yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran bagi kami. Terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Umur panjang, kesehatan, kekuatan tetap Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Terus pakai dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang akan dibawa mengenal Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus dalam membapai setiap gereja-gereja GBA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tuhan terus berikan kemampuan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi hamba-Mu untuk dapat Tuhan Yesus memimpin dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan Ibu Gembala yang juga Tuhan memberkati semua kami yang telah Tuhan Yesus bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami telah diberkati, dipulihkan, disembuhkan dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Tuhan berkati Tuhan apa yang kami mau kembalikan kepada Tuhan, perpuluhan kami, bahkan persembahan syukur, persembahan pembangunan bagi kami mau kembalikan dengan sukacita, dengan tulus hati kami berikan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memberi, untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan dulu kembali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Biar kami tetap mengasihi Engkau. Biar kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah Engkau dapati kami tetap setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau Allah yang hebat dan luar biasa itu sudah memberkati kami di hari yang hebat ini. Hari yang luar biasa, hari di mana kami melakukan perayaan bagi Engkau. Bahwa roti makanan kami pasti sudah diberkati, air minuman kami diberkati. Bahkan Engkau menjauhkan daripada kami wabah penyakit apapun Tuhan yang ditakuti di bawah kolong langit ini. Engkau pasti mengkecualikan kami, orang-orang yang berharap bersandar sungguh hanya kepada Engkau, yang mengandalkan Engkau, yang tetap taruh Engkau di depan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah atas setiap pekerjaan umat-Mu, baik sebagai petani nelayan, pengusaha-pengusaha, bahkan Tuhan Yesus mereka sebagai pegawai negeri sipil yang ada di kejaksaan, pengadilan, TNI, Polri, bahkan apa saja yang Tuhan tempatkan umat-Mu bekerja Tuhan. Di sanalah berkat Allah melimpah atas pekerjaan usaha mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami berdoa kepada Engkau untuk bangsa Indonesia tercinta, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Pemimpin-pemimpin kami Engkau berkati, pemimpin yang ada di pusat, yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi kabupaten, yang ada di setiap kecamatan dan desa-desa. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka, sehingga mereka tidak memimpin masyarakat yang dipercayakan bagi mereka sesuai dengan hikmat manusia, tetapi mereka terus meminta hikmat daripada Allah, sehingga kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang menjadi berkat bagi masyarakat yang dipercayakan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin diberkati Tuhan, semakin dipulihkan dari segala keterpurukan yang ada Bapa. Dan kami berdoa khusus untuk pemimpin kami, Bupati dan Wakil Bupati. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Keluarga rumah tangga mereka Tuhan selamatkan. Bahkan petinggi-petinggi yang ada di daerah ini Tuhan Engkau memberkati. Keluarga rumah tangga mereka Tuhan selamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku-bangku pendidikan, mulai dari PAUD TK sampai ke perguruan tinggi. Kepintaran, kecerdasan ada pada setiap mereka Bapa dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak yang terpisah dari orang tua yang terpisah daripada anak-anak yang ada di luar kota ini Tuhan, Engkau memberkati. Perlindungan Allah sempurna atas setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa kepada-Mu Bapa, mereka tetap sehat walafiat dan takut akan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Jemaat-jemaat cabang yang tersebar di kabupaten, di setiap desa kecamatan yang ada di kabupaten ini Tuhan Engkau berkati. Dalam nama Yesus, apa saja yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa kepada-Mu Bapa, pembangunan gereja yang ada di Jalan Poros Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, segala kebutuhan, keperluan, semua yang masih kurang Tuhan, kami berdoa Tuhan tambahkan secara ajaib dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami terlalu yakin bangunan ini akan selesai tepat pada waktunya, dan nama Tuhan tetap dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk umat-Mu yang punya hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Tuhan berkati, kasih umur panjang, kasih hikmat kebijaksanaan dalam nama Yesus. Yang masih studi Tuhan, kepintaran ada bagi mereka, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan terus dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa yang
baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini Bapa. Namun sebelum kami pulang, kami akan terima berkat-Mu. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan dengan iman percaya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umat-Mu sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kita akan sama-sama menyaksikan God's News info ibadah dalam sepekan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Dan secara khusus, selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GBI Hati Hamba Saumari. Berikut ini jadwal ibadah dan kegiatan gereja sepanjang minggu. Hari Senin, jam 5 sore, ibadah teens atau remaja dilaksanakan di gereja. Jam setengah 6 sore, menara doa anak bersama guru sekolah minggu di ruang menara doa gereja. Hari Selasa, jam 7 malam, doa pemenang dilaksanakan di gereja. Hari Rabu, jam 6 sore, ibadah wanita GBI dilaksanakan di rumah Ibu Putri Lapi, lebih tepatnya di Aspol Blok D2. Hari Kamis, bergabunglah dalam ibadah komsel wilayah. Ibadah dilaksanakan di wilayah masing-masing, mulai tepat jam 7 malam. Lokasi tepatnya akan diinformasikan oleh masing-masing pengurus komsel. Hari Jumat, jam 7 malam, ibadah pemuda dan dewasa muda dilaksanakan di rumah Saudara Yohan Samadara yang beralamat di BTN Lorong 1. Hari Sabtu, jam 12 siang, doa puasa dan pengurapan dilaksanakan di gereja. Dan jam 6 sore, menara doa remaja juga dilaksanakan di gereja. Hari Minggu, ibadah raya dilaksanakan 2 kali, bertempat di gereja. Ibadah raya pertama jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 10 pagi. Bersamaan dengan ibadah raya pertama, juga ada ibadah anak di pastori gereja jam 8 pagi. Gembala, staf penggembalaan, dan seluruh pelayan GBI Hati Hamba Saumari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang merayakan pertambahan usia di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatgas Narkoba beserta personel Satres Narkoba, Polres Kepulauan Tanimbar atas kegiatan pembersihan gereja GBI Hati Hamba pada Sabtu sore untuk pelaksanaan ibadah raya hari ini. Bagi jemaat yang memiliki talenta dan rindu untuk melayani, khususnya di bidang multimedia, musik, dan sound system, kami membuka kesempatan untuk bergabung dalam tim pelayanan. Untuk bidang multimedia, dapat menghubungi Bapak Menik Slapi. Dan untuk bidang musik serta sound system, dapat menghubungi Bapak Robert Kasten. Sebagai pengingat bersama, setelah ibadah selesai, mari kita menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkannya di bangku maupun area gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perubahan, akan diinformasikan oleh bidang pelayanan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Perhatian Bapak Ibu sekalian, ada satu informasi tambahan. Satu surat yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia, pengurus cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ditujukan kepada jemaat semuanya. Ini ada satu surat
untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan screening operasi katarak secara gratis dapat mengambil bagian dalam kegiatan dimaksud dengan membawa KTP atau KK ke Puskesmas Saumaki, dan ini tidak membutuhkan surat rujukan, gratis. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan ini, mungkin ada yang mau mengikuti screening operasi katarak, bisa menuju ke Puskesmas Saumaki. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April sampai tanggal 5 Mei 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, puji Tuhan. Sebelum kita pulang, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung dalam ibadah raya di tempat ini? Kalau ada, dalam kasih Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri. Kami rindu berkenalan. Iya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, kami pulangkan Bapak Ibu dengan ucapan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sakit